Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 12, yang kami hormati Bapak Ketua PPS serta jajarannya. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di acara yang mulia ini. Dan tak lupa juga sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan ketua RW, yang ketiga sambutan ketua PPS, yang keempat sosialisasi terhadap data pemilih, yang kelima materi BIMTEK, keenam tanya jawab dan simulasi, yang ketujuh adalah penutup doa. Langsung saja kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu sambutan Ketua RW 12 kepada Bapak Widodo, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama adalah Bapak sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berbagai nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua masih diberikan kesehatan dan umur panjang serta kesempatan untuk bisa berkumpul dan bertemu di sekitar RW 12 ini dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tidak ada kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam banyak kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya selalu tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan terutamanya adalah kepada kita umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada bapak-bapak tim apa namanya Pak? PPS ya. Pak Agar, Pak Sosan, dan teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya di Sekretariat RW 12 ini dalam rangka acara BIMTEK ya untuk pemilu nanti tanggal 14 Februari 2024. Mohon izin bila mana ada kekurangan dalam kami memberikan tempat, kami memberikan sajian, minta maaf ya Pak ya, ala kadarnya. Yang saya hormati Bapak-Bapak Ketua TPS 23 Bapak Giarta, Ketua TPS 24 siapa Pak? Pak Paket Pak Abah? Ya Pak Paket sama Abah. Ketua TPS 25 Pak Paket aja ya. Dan teman-teman bapak-bapak anggota TPS 23, 24, dan 25, terima kasih atas berkenan hadirnya malam ini adalah acara BIMTEK untuk pelaksanaan pemilu nanti tanggal 14 Februari. Semoga dengan BIMTEK ini nanti bisa menjadi bekal kita nanti untuk panduan kita dalam pelaksanaan pemilu nanti bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan akurat, tidak ada kendala, tidak ada satu kesalahan apapun, sehingga bisa estimasi efektivitas kita kerja, memanfaatkan waktu yang ada, tidak terlalu waktunya berlarut-larut. Semoga semuanya nanti bisa berjalan dengan lancar. Kita jaga kesehatan kita, nanti kita bisa melayani para warga yang nanti mempunyai hak pilih. Kurang lebih itu dari saya Pak.
bila mana ada kekurangan kesalahan dari kata-kata saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak RW 12 yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua PPS dalam rangka kegiatan pemilu kepada Bapak Mujai kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua RW 12 Bapak Widodo, yang kami hormati juga Bapak-Bapak Ketua RT di lingkungan RW 12, juga Bapak Ibu Ketua dan anggota KPPS TPS 23, 24 dan 25. Alhamdulillah, puji dan syukur kita saat panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah mengizinkan kita semua untuk bertatap muka, bermuwajahah dalam rangka silaturahim PPS Desa Waringjaya ke tiap-tiap RW dalam rangka sosialisasi pemilu serentak 2024. Ya, yang mana agenda-agenda ini sekalian kita berdialog, ya, tanya jawab kepada KPPS, anggota-anggota KPPS yang mungkin saja ada yang baru yang belum tahu sama sekali ataupun yang sudah pernah mengikuti. Jadi bisa aja nanti ada pemberitahuan yang sedikit ada perbedaan daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Pada intinya tahapan-tahapan pemilu ini sama saja, ya, hanya pada pelaksanaannya saja yang ada sedikit-sedikit perubahan-perubahan pada sistemnya. Ya, inilah karena itu pada pemilu kali ini ditekankan ada beberapa hal yang harus menjadi operator yang mana harus mengetahui, yang terbiasa dengan teknik informatika, teknologi informatika. Nah, ini kaitannya nanti dengan penulisan dan juga pelaporan, ya, pelaporan pada setelah penghitungan suara. Karena pada hari H ini sebenarnya cuma ada dua pekerjaan. Yang pertama adalah pekerjaan pemungutan suara, yaitu sampai jam 13, dilanjutkan penghitungan suara. Nah, tahapannya Pak, ada tahapan sebelumnya, ada tahapan saat pemungutan, dan juga ada persiapan penghitungan dan tahapan saat penghitungan suara. Nah, inilah tugas-tugas KPPS-nya. Pasti dalam tahapan penghitungan suara berbeda dengan tahapan saat pemungutan suara. Nah, yang paling detail dijelaskan adalah bagaimana tugas-tugas KPPS 1 sampai dengan 7 ditambah dengan ketertiban langsung, ini tugasnya sama saja. Yang pertama kali bertugas, ya, saat memulai dibukanya acara pemungutan suara, yaitu Ketua KPPS. Ketua KPPS membuka saat sudah terpenuhinya syarat-syarat, yaitu ada saksi, ada pemilik, dan juga ada PTPS, pengawas TPS. Nah, tapi yang bersentuhan langsung dengan pemilih yang pertama adalah KPPS 4, yang mana KPPS 4 harus menanyakan dulu kepada si calon pemilih, ya, melihat jarinya
terus undangannya mana, dan mencocokkan yang dibawa surat undangan ataupun DPTB ataupun kakaknya harus dicocokkan dengan yang ada di DPT yang tercatat yang kita punya. Setelah selesai fix bisa memasuki, maka pindahlah ke KPPS 5. Ya, KPPS 5 yang ada di sampingnya. KPPS 5 memberikan arahan kepada pemilih untuk mengisi daftar hadirnya sesuai dengan surat yang dibawa. Surat undangan berarti daftar hadir di DPT, yang membawa A5 atau surat pindah berarti masuk di DPTB. Sedangkan yang hanya membawa KTP, dia mengisi daftar hadir pada kolom daftar hadir DPK. Nah, permasalahannya adalah DPK ini harus benar-benar mereka yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB. Walaupun KTP-nya sudah KTP lingkungan kita, ya, tapi tidak sempat atau mengabaikan saat kita memberikan warning informasi untuk segera mengajukan pindah memilih ke tempat kita. Ini maka apabila dia masih hanya membawa KTP dan tidak terdaftar di DPT kita, namun secara dicek secara online masih terdaftar di TPS awal, maka kita mengarahkannya kepada menggunakan hak pilihnya di tempat asal, tidak bisa menerima sebagai DPK walaupun dia KTP-nya sudah di sini, karena nanti akan double tercatat di TPS asal dan juga menggunakan hak pilih di sini. Dikhawatirkan apa? Kalau dia memang curang, ya, menggunakan 2 kali pilihnya. Ini makanya wanti-wanti ini sebelum ada edaran maka tetap kita secara kasarnya masih menolak, tapi secara halusnya kita mengarahkannya untuk menggunakan hak pilihnya di tempat asal. Nah itu selanjutnya kan dia diarahkan masuk untuk menunggu surat pemanggilan dari KPPS 3. Nah, sementara KPPS 1 yaitu kedua menandatangani surat suara. Karena tanda tangannya ini sangat penting. Karena kalau tidak ada tanda tangan dari ketua KPPS, maka surat suaranya dinyatakan tidak sah saat perhitungan. Bisa jadi dikhawatirkan dia bawa surat suara dari rumah, ya kan, yang sudah ada. Tapi takutnya nanti salah coblos, timnya bikin surat suara dibawa aja. Nah itu jadi surat suara yang pas dibuka saat penghitungan tidak ditandatangani oleh ketua KPPS dinyatakan tidak sah. Nah, kemudian KPPS 2-nya menyiapkan surat suara yang akan ditandatangani oleh ketua KPPS, dan yang KPPS 3-nya memberikan surat suara kepada pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya. Setelah itu pemilih menuju ke bilik suara. Setelah menggunakan hak pilihnya, maka KPPS 6 tugasnya adalah mengarahkan si pemilih memasukkan surat suaranya ke dalam kotak yang tersedia, ya, sesuai dengan pemilihannya masing-masing, presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan juga DPRD kabupaten. Bisa jadi nanti ada yang datang ke tempat kita ini hanya mendapatkan surat suara presiden saja, tergantung dari DPTB atau pindah memilihnya si pemilih tersebut, ya. Kalau pindah memilihnya pindah domisili, dipastikan mendapatkan sempurna, yaitu 5 surat suara. Kalau dia hanya dengan alasan tertentu dia menungguin saudaranya yang sakit atau dia yang sakit ataupun dia menjalankan sekolah kuliah, maka dia sesuai dengan dapilnya. Dapil yang tertinggi siapa? Dapil yang tertinggi adalah yang kemudian presiden. Dimanapun
alamatnya dimanapun tercatat di TPS asalnya, dia menggunakan di TPS mana pasti mendapatkan surat suara presiden karena tidak ada dapilnya. Kemudian turun kedua yaitu DPD. DPD wilayahnya apa? Masih dalam satu provinsi karena DPD ini adalah perwakilan dari provinsi, dari warga provinsi Jawa Barat ya, Jawa Tengah dan lain sebagainya. Ini mewakili daripada masyarakat seprovinsinya. Kemudian turun lagi ke bawah yaitu anggota caleg Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPR RI. Ini sesuai dapilnya. Kalau di Kabupaten Bogor ini satu kabupaten, berbeda dengan kabupaten kota lain. Bisa juga yang DPR RI ini tidak hanya satu kabupaten kota, bisa dengan 2 ataupun 3. Contohnya Depok untuk dapilnya bersamaan dengan Bekasi untuk DPR RI. Begitu juga dengan provinsi lebih kecil lagi. Hanya saja kalau Kabupaten Bogor, dapil provinsi dan dapil untuk pusat ini sama saja. Kemudian baru karena itu di Kabupaten Bogor secara umum tidak ada pemilih yang mendapatkan surat suara 3, nggak ada. Bisa dia hanya 1, 2, 4 ataupun 5 semuanya. Ya. Nah, yang 5 ini adalah pemilih yang datang, yang pindah memilihnya masih dalam satu dapil. Ya, kalau di sini adalah dapil 6 yang mencakup pada 7 kecamatan. Kecamatan Bojonggede, Tajuralang, Kemang, Gunung Sindur, Parung, Ciseeng, Gunung Sindur dan Rancabungu. 7 kecamatan. Di Cibinong walaupun yang dekat dengan kita, maka itu sudah beda dapil. Apabila ada yang pindah dari Cibinong, maka hanya mendapatkan 4 surat suara, tidak full 5 surat suara. Ini yang beberapa hal yang mesti diperhatikan pada KPPS 4 dan 5 karena di ujung tombaknya di depan. Ya. Kalau tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa diperbolehkan untuk masuk ke dalam TPS. Itu sebagai awalan dari saya. Nanti dilanjutkan dari Pak Ruslan dan juga Pak Agar. Demikian, selanjutnya nanti kita ngobrol-ngobrol, mungkin apa saja yang bisa kurang paham bisa langsung tanya jawab saja. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita cocokkan ya, nama dia yang di undangan dan di DPT. Jadi nanti itu KPPS 4 pegang tiga surat DPT, surat DPTB, surat DPK. Kalau surat DPT ada namanya, sudah terdapat nama-nama pemilih, datanglah pemilih, namanya si A, kita cocokkan, oh ada, kita kasih cek dulu. Ya. Kemudian ada lagi orang yang datang berdasarkan DPTB, kita lihat surat kedua di DPTB. Pada hari ini di TPS 232425 sudah selesai. Mudah-mudahan semua bisa memahami dan kita semua bisa melaksanakan tugas pada harinya nanti. Amin. Dan sadari bahwa kita semua ini adalah bagian dari pejuang demokrasi. Amin. 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 Yang ikut juga menentukan perjalanan pergantian kepemimpinan. Karena tanpa adanya KPPS sebagai ujung tombak di lapangan, pemilihan tidak bisa terlaksana. Amin. Ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, sukses tanpa ekses. Amin. Terima kasih kepada semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada adik remaja yang sudah pernah hadir, anggota TPS 232425. Terima kasih kepada Pak Agar, Pak Ruslan, Pak Mujai dan Pak siapa?
Intang. ya yang sudah berkenan datang ke RW 12 dan memberikan pengarahan kepada teman-teman di TPS 23, 24, 25. Semoga nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar, akurat, tidak ada masalah yang berarti. Acara malam ini kiranya sudah cukup. Marilah kita bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.